Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Pramistiwi, NIM 230301094. Aprilia Dewi Nanda, NIM 230301088. Saya Sabrina Dinda Faradiba, NIM 230301090. Saya Ula Ramadhani dengan NIM 230301101. Perkenalkan, nama saya Ula Ramadhani. Saya dari Prodi Manajemen di Universitas Muhammadiyah Gresik. Sini saya bersama teman saya. Perkenalkan, nama saya Aprilia Dewi Nanda dari Universitas Muhammadiyah Gresik, jurusan Manajemen. Yang pertama saya ingin membahas tentang profil sekolahnya. Kalau boleh tahu alamat lengkap atau lokasi sekolah ini berada di sekolah mana ya Pak? Boleh dijelasin secara detail? Oke. Untuk sekolah, tentu kita kan baru kita tempati sekitar 4 tahun ya, 4 tahun belakangan. Lokasinya di Dr. Wahidin Sudirosodo, nomor 162, Randuagung, Bomas, Gresik, atau di area GKB, dekat pintu masuk GKB yang arah Bomas. Seperti itu lokasinya. Yang selanjutnya, apa saja fasilitas utama yang tersedia di sekolah ini untuk mendukung pembelajaran? Ya, pada umumnya sekolah ya pasti mempunyai fasilitas yang standar ya, ada kelas, ada juga ruang guru, kemudian laboratorium dan lain sebagainya. Cuma yang mungkin membedakan sekolah kami dengan yang lain, satu ada lift, ada 2 lift ya, 2 lift yang operasionalnya untuk siswa dan guru serta tamu. Kemudian kita punya lapangan di atas di lantai 7, itu ada lapangan futsal, basket, bisa juga dipakai bulu tangkis, itu di lantai 7 bisa digunakan 24 jam, apapun cuacanya juga oke, karena indoor. Kemudian fasilitas lainnya yang mungkin berbeda dengan sekolah lain, kita ada studio podcast juga punya, kemudian ada juga guest house. Maksudnya guest house itu kalau ada tamu keluar kota, luar negeri yang kesini bisa kita tempatkan di situ. Kalau boleh tahu misi-misi sekolah ini dalam bidang pendidikan itu apa ya? Ya, secara umum visinya adalah sekolah menjadi sekolah Islami, sekolah inovatif Islami yang standar internasional seperti itu. Jadi memang target kita secara global itu anak-anak tidak hanya melanjutkan pendidikannya di dalam negeri tapi juga di luar negeri, tapi tetap juga menjunjung nilai-nilai belajar yang Islami. Pertanyaan selanjutnya, jenis program pendidikan apa saja yang ditawarkan? Misalnya reguler, akselerasi, vokasi, atau internasional. Kita di sini ada 4 program ya. Yang pertama kelas reguler itu sama dengan kelas-kelas pada umumnya, menggunakan kurikulum terbaru dari pemerintah. Yang kedua itu ada kelas internasional, itu mix antara kurikulum dari Amerika dan dari Indonesia pada mata-mata tertentu, contohnya di bahasa Inggris, informatika, kemudian nanti matematika dan beberapa mata lain. Yang ketiga ada kelas Muhammadiyah Boarding School, itu dimana selama 24 jam peserta didik itu tinggal di asrama. Di sana juga dapat belajar mengenai hal-hal keagamaan, kemudian pagi sampai sore ke sekolah di sini, kembali pulangnya tidak ke rumah tapi ke asramanya masing-masing. Dan yang terakhir ini kelas virtual di mana siapapun bisa bersekolah kapanpun dan dimanapun, tidak terbatas waktu dan tempat, karena kita melalui kelas virtual ya, bisa ada learning management system sendiri, kemudian ada video call sendiri atau voice call juga,
Jadi seandainya peserta didik itu bisa sekolah itu kita jadwal sih dari Senin sampai Jumat ya. Cuma walaupun begitu kita bisa agendakan pada kelas malam juga bisa. Kan kesepakatan antara guru dan siswa. Ya, berdampak ya. Sudah berdampak. Bagaimana struktur organisasi di sekolah ini? Siapa saja yang memegang posisi penting seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, atau koordinator? Oke. Jadi secara yayasan kita di bawah naungan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah, pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik, yang tentu saja afiliasinya nanti kalau ke atas ya ke wilayah Muhammadiyah Jatim dan pimpinan pusat. Kalau struktur sekolah yang paling tinggi tentu saja kepala sekolah dibantu oleh 5 wakil kepala sekolah. Ada wakil kepala sekolah bidang kurikulum, ada kesiswaan, ada keislaman Muhammadiyah dan bahasa atau disingkat Ismuba, ada sarana dan prasarana, yang kelima ada kehumasan. Dan masing-masing wakil kepala sekolah itu membawa beberapa koordinator. Contohnya koordinator kesiswaan ada IPM atau OSIS juga, ada juga ekstrakurikuler, tata tertib seperti itu. Kalau di kehumasan ada koordinator bidang publikasi, ada juga bidang marketing atau pemasaran. Kalau di Sarpras juga ada koordinator pemeliharaan dan inventarisir. Kalau di Ismuba ada koordinator bidang budaya hidup Islami. Kalau di kurikulum ada koordinator bidang pengembangan prestasi, kemudian penjadwalan, mapel, dan juga program-program non formal seperti logistik ataupun passion. Seperti itu. Bawahnya lagi koordinator itu ya anggota lah, atau guru-guru yang mengajar mapel gitu ya, juga dibantu oleh karyawan yang bukan guru yang tidak mengajar, namanya karyawan atau staff, tenaga kependidikan di masing-masing bagian. Pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah total tenaga pendidik, guru, dan tenaga kependidikan atau staff? Sampai dengan tahun ini sekitar 73. Untuk pembagiannya saya kurang hafal sih, ya sekitar gurunya ada 60 lah, atau selebihnya staf karyawan. Kalau kualifikasi tenaga pendidik yang dimiliki itu bagaimana? Kalau yang mengajar yang minimal S1, tentu saja punya sertifikat bisa ngajar, itu yang lebih utama ya. Tapi itu nanti kan ongoing, bisa jalan meskipun belum ada sertifikat pendidik, mereka ngajar dulu, kemudian nanti bisa ikut PPG ya, proses PPG itu apa, program profesi guru. Kalau sudah lulus PPG dapat sertifikat pendidik. Tapi yang intinya kan kalau mau ngajar sini melalui berbagai macam tes, terutama ada tes micro teaching, itu tes mengajar, kemudian tes manajemen kelas, tes keislaman juga ada di sini karena lembaga Muhammadiyah, maka tes pengetahuan tentang Muhammadiyah juga perlu diketahui, dan juga tes emosional atau psikotes. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses penerimaan siswa baru di sekolah ini? Tentu saja kita berdasarkan usia ya, usia minimal SMP atau lulusan SMP itu usia berapa, SMP atau sederajat ya tes, mereka bisa masuk atau mendaftar di sini, tentu saja dengan berbagai syarat dan ketentuan. Syarat dan ketentuannya apa saja ya, tentu saja mereka memilih program apa, bisa menyanggupi pembiayaan seperti apa, karena sekolah swasta itu murni dari peserta didik. Kemudian setelah itu mereka menjalani psikotes, minat bakat, kemudian juga ada sosialisasi
program sekolah kepada orang tua mereka. Kalau sudah mantap atau komitmen sekolah di sini ya sudah, maksudnya komitmen secara niat finansial dan lain sebagainya sudah siap, ya silakan untuk melanjutkan sini. Kita juga menerima siswa inklusi maksudnya yang berkebutuhan khusus, karena kita memandang ini semua sekolah itu semua anak bisa menempuh pendidikan dan punya hak yang sama untuk belajar, bahkan tentu saja bisa sekolah sini dengan adanya guru bantu, didampingi guru bantu selama pembelajaran. Apa saja jenis inklusinya, ada secara fisik atau mental. Secara fisik ya tentu saja mungkin ada kekurangan di pendengarannya, di penglihatannya, atau ada bagian tubuh tertentu yang perlu untuk bantuan. Kalau secara mental ya macam-macam lah, ada yang mungkin autism, kemudian ADHD. ADHD itu biasanya sih antara apa yang dikatakan dan perbuatan itu kurang seimbang ya, maksudnya hiperaktif dan lain sebagainya, yang butuh perhatian tertentu, atau yang memang apa ya, ada memiliki sindrom tertentu lah yang butuh bantuan guru pendamping yang intinya membantu mereka mempelajari materi selama bersekolah di sini. Kalau metode atau kurikulum yang digunakan dalam proses pembelajarannya biasanya memakai kurikulum Tentu saja kita mengikuti pemerintah ya, Menteri Pendidikan yang menerapkan apa ya kita ikuti. Kalau sekarang kurikulum Merdeka, kalau kurikulum lokal ya dari Muhammadiyah juga ada, contohnya di pembelajaran Muhammadiyah, kemudian ada di pembelajaran Al-Islam. Itu mungkin berbeda dengan sekolah-sekolah lain karena ada misi-misi Muhammadiyah yang harus kita masukkan di situ. Yang lainnya sih tetap kita komit dengan kurikulum nasional. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana sekolah ini mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan siswa serta orang tua siswa? Oke. Nah, pertama harus wawancara dengan orang tua, dengan anak, maunya apa, keinginannya apa, harus kita sinkronisasi supaya tidak terjadi perbedaan. Kemudian anak juga nanti ketika kelas 10 di sini menuliskan cita-citanya, masa depanmu seperti apa lah, membuat sebuah proposal. Nah, itu nanti juga ditandatangani oleh orang tuanya sehingga sevisi semisi. Kemudian setelah itu ada psikotes, menentukan minat dan bakatnya. Maksudnya minat dan bakat itu pola pembelajaran mereka kan beda-beda, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik, ada yang alami, dan sebagainya. Itu disampaikan ke orang tua sehingga tidak ada kesalahpahaman selama sekolah di sini. Jadi identifikasinya ya seperti itu, kolaborasi dengan orang tua dan berdasarkan hasil wawancara dan psikotesnya. Apakah ada survei atau forum komunikasi dengan orang tua? Ada, jadi setiap forum online sih kita buatkan grup komunitas ya, komunitas wali murid sendiri, komunitas murid sendiri, ini namanya WhatsApp community. Jadi kita manajemennya tidak lagi per grup tapi sudah per communities ya. Jadi kalau kita share informasi sekali klik ke komunitas siswa, semua siswa sudah baca pada momen itu juga. Orang tua juga begitu, ada informasi apa pemberitahuan kita sekali klik, seluruh orang tua yang online pada waktu itu bisa memegang HP dan ada koneksi internet, bisa mantau informasi. Selain itu dibantu untuk menegaskan melalui wali kelas, barangkali ada yang terlewat wali kelas punya bapak ibu, kita tadi sudah share informasi ini barangkali ada yang terlewat. Jadi secara 24 jam kita terkoneksi sih dengan orang tua melalui komunitas dan grup WhatsApp. Seperti itu. Kalau boleh tahu strategi promosi offline dan online-nya itu dilakukan melalui apa ya? Seperti pameran pendidikan atau kunjungan ke sekolah atau bagaimana? Secara survei kita sudah lakukan bahwa salah satu yang paling
banyak siswa kesini adalah mode to mode ya, maksudnya rekomendasi dari alumni, rekomendasi dari sesama orang tua, tapi tetap kita tidak meninggalkan pola marketing yang offline yang memang biasa kita lakukan. Masih sampai saat ini adalah pemasangan baliho, masih yang kita lakukan banner di mana lokasinya di titik strategis atau di depan SMP yang ada di sekitaran wilayah dan sekitarnya. Kalau ada pameran pendidikan ya kita sekali lagi kalau melihat biayaan memungkinkan ya juga kita ikuti. Dan yang paling sering sih kita kunjungan ke SMP untuk mengisi materi parenting, kemudian mengisi materi pelatihan guru, pelatihan siswa. Siswa juga kita ajak ke sana untuk membimbing adik kelasnya dalam bidang olahraga, seni. Jadi tidak hanya guru saja yang datang ke sana, tapi siswa kita ajak, terutama alumni dari SMP yang kita kunjungi ya, untuk ada kaitan emosionalnya dengan anak-anak alumni kan. Untuk dalam menghadapi persaingan tersebut, apa yang membuat sekolah ini berbeda dengan sekolah-sekolah yang lain? Kalau persaingan sih pasti ya, apalagi lembaga pendidikan yang sekarang terutama swasta kan banyak yang bermunculan lah di wilayah sekitarnya. Ya tentu saja pelayanan harian kita berikan yang paling baik kan, karena mengajarnya juga menyenangkan. Kemudian kalau ada sesuatu yang dibutuhkan anak-anak ya kita coba fasilitasi. Kemudian hal-hal yang baik-baik kita sebarluaskan, tidak hanya prestasi ya, mungkin ada kabar baik apapun lah kita selalu kabarkan ke orang tua melalui berbagai sosial media, kemudian melalui grup WhatsApp untuk di-share ke berbagai teman-teman guru kan, ada grup RT dan lain sebagainya untuk bisa diketahui. Jadi kami menyebutnya sih kabar baik dari sekolah, apapun bentuk kabarnya, asalkan baik kita sebarluaskan. Untuk menjaga kepuasan, hubungan baik dan loyalitas terhadap pelanggan sekolah ini dan menjaga hubungan baik dengan alumni itu. Kalau alumni tentu saja ada ikatan alumni ya. Ikatan alumni meskipun belum berjalan maksimal karena kesibukan mereka kan ya. Apalagi sudah berumah tangga, bekerja, tapi tetap kita informasikan kalau ada apa-apa ke alumni. Kemudian untuk menjaga loyalitas customer kan, kalau di bidang pelayanan jasa pendidikan kita mempunyai wali murid, ya kita memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, ramah. Kemudian kalau ada sesuatu yang memang perlu ditegur karena memang ini pembangun karakter ya tetap kita kompromikan dengan orang tua, izin kalau anaknya katakanlah perlu ditegur dalam hal yang baik-baik, kita tentu kita lakukan supaya nanti hasilnya juga baik. Nah, biasanya sih memang kalau yang sudah merasakan pelayanan pendidikan yang baik dari sini, maka adiknya ikut di sekolah di sini, saudaranya di sini. Jadi ya itu yang saya katakan tadi, mode to mode ya. Jadi apa yang dialami diceritakan, orang percaya karena memang yang menceritakan juga saudaranya, orang tuanya atau bibinya, pamannya, tentu banyak yang tertarik. Nah, itu sih marketing paling efektif ya, hasil pelayanan kita harian di sini. Kalau memang ada saudaranya sekolah sini berarti kita anggap repeat order lah, kalau barang seperti mengulang pembelian, purchasingnya kembali seperti itu. Oke. Ada atau Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Ya sama-sama. Terima kasih untuk atas waktu dan wawancara yang diberikan, informasi yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.